5, 4, 3, 2, 1, 0. Jadi anak-anak boleh lipat bukunya supaya nanti tahu mana batas antara tema 2 dan juga tema 3. Oke? Nah, buku tema 2-nya sudah bisa disimpan di dalam lemari agar tidak rusak ya anak-anak. But before we begin our lesson today, seperti biasa, kita harus berdoa dulu. Jadi semua lipat tangannya, angkat yang muslim tengadahkan tangannya. Let us pray. Dear Almighty God, thank you for your blessing. Now we are going to begin our lesson. So please open our heart, open our mind. Bless our teacher and also our parents. Thank you God. Amen. Oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, Miss Eka mau kita bernyanyi dulu semua. Oke, semua berdiri. Tahu lagu Kalau Kau Senang Hati? Tahu ya? Oke, semua berdiri kita bernyanyi. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati mari kita lakukan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. If you happy and you know it, clap your hands. If you happy and you know it, clap your hands. If you happy and you know it, and you really want to show it. If you happy and you know it, clap your hands. Alright, so now open your book, tema 3, pembelajaran 1. Let's begin the lesson. Alright student, so today we are entering tema 3, subtema 1. Tugasku sehari-hari di rumah. Wow, tidak terasa ya anak-anak, kita sudah memasuki pembelajaran di tema 3. Jadi, boleh disimpan dengan rapi buku tema 2-nya. Kita akan melanjutkan ke pembelajaran tema 3 untuk hari ini. Masih tetap semangat, semangatnya tidak boleh berkurang anak-anak. Karena ingat, hari ini kita sudah mempelajari pelajaran baru. Oke, sediakan pensilnya, sediakan bukunya. Mari kita mulai pelajarannya. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu alamat rumah kalian? Kira-kira kalau Miss Eka tanya di mana alamatnya, sudah bisa menjawab kan letak rumahnya? Iya, kita bisa menjelaskan letak rumah kita dengan memberitahukan jalan atau posisi rumah kita. Contohnya, apa yang ada di samping kanan rumah kita, apa yang ada di samping kiri rumah kita, apa yang ada di depan rumah kita, itu bisa diucapkan untuk memberitahukan alamat ya anak-anak. Nah, mari kita amati letak rumah Siti di bawah ini. Nah, lihat bukunya nak, itu adalah gambar rumah Siti. Nah, rumah Siti terletak di Jalan Ki Hajar Dewantara. Di sebelah rumah Siti itu ada rumah Ayu anak-anak. Nah, di sebelah kanan rumah Siti itu ada rumah Adi. Sementara di depannya ada musola. Mari kita baca bersama anak-anak. Siti tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 25. Di sebelah kanan rumah Siti ada rumah Adi. Di sebelah kiri rumah Siti ada rumah Ayu. Di depan rumah Siti ada musola. Rumah Siti terletak tidak jauh dari sekolah. Siti berangkat ke sekolah diantar ayah. Kadang Siti pergi ke sekolah naik angkutan umum. Ongkos angkutan dari rumah ke sekolah Rp1.000 anak-anak. Nah, itu tadi penjelasan tentang rumah Siti. Mari kita jawab pertanyaan berikut. Oke, kita jawab bersama-sama ya anak-anak. Siapakah yang tinggal di sebelah kanan rumah Siti? Ayo, ada yang tahu? Nah, yang tinggal di sebelah kanan rumah Siti
adalah Adi, benar. Nah, siapa yang tinggal di sebelah kiri rumah Siti? Sebelah kiri rumah Siti adalah Ayu. Nah, di manakah rumah Siti tadi anak-anak? Ya, rumah Siti ada di Jalan Ki Hajar Dewantara. Ya kan? Jawabnya sesuai bacaan ya. Nah, berapa ongkos angkutan umum dari rumah Siti ke sekolah? Ada yang tahu? Very good. Ongkos dari rumah Siti ke sekolah adalah Rp1.000. Mari kita hubungkan dengan garis. Kita hubungkan kalimatnya sesuai dengan garis di sebelah kanan itu. Nah, kita akan menjawab sesuai dengan denah pada halaman 4 anak-anak. Oke, rumah yang terletak di ujung kanan adalah rumah siapa yang terletak di ujung kanan anak-anak? Very good. Ada rumah Adi. Nah, di depan rumah Siti ada apa anak-anak? Benar, ada musola. Lalu rumah yang terletak di ujung kiri, rumah siapa tuh? Iya, ada rumah Ayu. Nah, rumah yang terletak di antara rumah Ayu dan rumah Adi itu rumah siapa, nak? Very good, ada rumah Siti, benar. Nah, jadi ongkos angkutan Siti ke sekolah adalah Rp1.000. Nah, jadi 1.000 itu ada dalam bentuk uang kertas dan ada dalam bentuk uang logam. Kali ini kita akan belajar mengenai pecahan uang anak-anak. Nah, uang ada dua macam, ada uang logam dan uang kertas, ya kan? Hari ini kita belajar mengenai uang logam. Uang logam paling kecil itu nilainya Rp100 anak-anak. Sedangkan yang paling besar itu nilainya adalah Rp1.000. Jadi anak-anak sudah pernah memegang uang logam kan? Nah, hari ini kita akan belajar mengenai nilainya. Coba amati gambar berikut. Nah, ini adalah gambar uang logam yang bernilai Rp100. Jadi uang ini ditulis Rp 100,00. Nah, begitu cara menulisnya. Lalu dibaca Rp100. Kalian boleh tulis ini di buku catatan ya anak-anak. Kemudian ada uang logam pecahan 200 Rp200 ya anak-anak. Jadi dia ditulis Rp 200,00 atau dibaca Rp200. Lalu kemudian ada pecahan uang 500. Nah, jadi ini ditulis Rp 500,00. Ya, ditulisnya Rp. Jadi mata uangnya di depan anak-anak. Nah, dibaca Rp500. Rupiah adalah mata uang Indonesia ya. And then ada pecahan uang 100 logam. Jadi ini 1000 logam maksud Miss Eka. Lalu ini ditulis Rp 100,00. Jadi 1000 itu nolnya ada 3 anak-anak. Nah, dibaca Rp1.000. Jadi anak-anak jangan hanya tahu memegangnya, menjajankannya, tapi harus tahu cara menulisnya dan membacanya. Nah, kita sudah belajar membandingkan waktu di pembelajaran tema lalu ya kan. Sekarang kita akan membandingkan uang dari antara uang 1000 dan 500 ini anak-anak. Jadi di sini ada uang Rp1.000 dan juga Rp500. Kira-kira nih, apakah Rp1.000 itu lebih kecil dari Rp500? Bagaimana anak-anak? Tidak ya. Nah, pecahan uang 1000 itu nilainya lebih besar daripada Rp500. Benar. Jadi Rp1.000 itu lebih besar dari Rp500. Paham ya anak-anak? Jadi harus tahu
Mari kita bandingkan lagi antara 200 rupiah dengan 500 rupiah. Kira-kira 200 rupiah itu lebih besar atau lebih kecil ya dari 500 rupiah? Ayo, siapa yang tahu? That's right, 200 itu lebih kecil. 200 rupiah itu lebih kecil dari 500 rupiah anak-anak. Nilainya juga lebih kecil ya. Nah, mari kita bandingkan uang 100 rupiah dengan uang 1000 rupiah. Bagaimana? Apakah 100 itu lebih besar dari 1000 rupiah? Atau 100 rupiah itu lebih kecil dari 1000 rupiah? Siapa yang bisa menjawab? Benar, 100 rupiah itu anak-anak lebih kecil dari 1000 rupiah. Jadi harus bisa ya membandingkan. Nah, bagaimana cara mengurutkan pecahan uang? Nah, pada pembelajaran yang lalu kita sudah belajar mengurutkan pecahan, ya kan anak-anak? Jadi hari ini kita akan belajar mengurutkan pecahan uang. Kalau kemarin kita mengurutkan bilangan ratusan, sekarang kita mengurutkan pecahan uang. Di sini Miss punya uang 200 rupiah, 100 rupiah, dan 500 rupiah. Kalau diurutkan dari nilai uang yang paling kecil, maka urutannya adalah bagaimana anak-anak? Ingat, lihat dulu angka yang terdepan, ada angka 2, 1, dan 5, berarti 100 dulu. Lalu uang berapa berikutnya? Uang 200, lalu ada uang 500. Nah, jadi kalau diurutkan dari nilai uang yang paling besar anak-anak, tadi yang paling kecil, sekarang yang paling besar. Jadi tentu saja uang 500 rupiah dulu, lalu uang 200 rupiah, kemudian dilanjutkan dengan uang 100 rupiah. Oke, jadi Miss harap anak-anak sudah bisa mengurutkan pecahan nilai uangnya, nak. Baik, sekarang kita akan urutkan pecahan uang berikut mulai dari nilai yang terkecil. Ayo kita urutkan bersama anak-anak. Ada 200, ada 1000, dan ada 100 rupiah di situ. Jadi bagaimana urutannya dari yang terkecil? Ada uang 100 rupiah dulu, lalu dilanjutkan dengan 200 rupiah, dan juga yang terakhir yang terbesar adalah 1000 rupiah. Paham ya anak-anak? Di depan rumah Siti terdapat musola. Di sana terdapat kentongan yang dibunyikan saat waktu sholat tiba. Kita bisa membuat bunyi kentongan bervariasi. Bunyi yang teratur berulang disebut irama. Banyak ketukan dalam setiap ruas disebut birama. Sebagai contoh, mari kita membuat ketukan birama menggunakan tepuk tangan dan hentak kaki. Kita lakukan bersama ya nak. T adalah tepuk tangan, K adalah hentak kaki. Pertama, yang kedua, ada birama 2, 3, dan 4. Contoh pola irama birama 2. Contoh pola irama birama 3. Contoh pola irama birama 4. Anak-anak, kalian bisa menggabungkan bunyi-bunyian hingga membentuk pola irama. Anak-anak, kerjakanlah soal-soal berikut. Kerjakan dengan teliti. Baiklah anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.